Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmat. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Pak dosen, Pak Mahfud, dan teman-teman semua karena saya tidak bisa menampilkan gambar video saya berhubung saya lagi sakit. Pembuatan video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah usul fikih. Jadi kami akan mempresentasikan hasil makalah kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil makalah kami. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, mungkin langsung saya jelaskan materi saya. Pengertian urf dan dasar hukumnya. Kata urf secara etimologi atau bahasa berasal dari kata arafa, ya'rufu. Sering diartikan dengan al-ma'ruf dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain, sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Kata urf sering disamakan dengan kata adat. Kata adat berasal dari bahasa Arab. Akar katanya ada ya'udu, mengandung arti perulangan. Oleh karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Kata urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Sedangkan urf secara terminologi seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik perbuatan maupun perkataan. Urf tergolong salah satu sumber hukum dari usul fikih yang diambil dari intisari Al-Quran, seperti bunyi pada surat Quran surat Al-A'raf ayat 199 yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya langsung persilakan kepada pemateri berikutnya sampai terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfida Juliana. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang berikutnya, yaitu klasifikasi urf. Klasifikasi urf ditinjau dari ruang lingkupnya, yaitu ada urf am atau umum, yaitu urf yang berlaku di seluruh negeri muslim sejak zaman dahulu sampai saat ini. Yang kedua, urf khos atau khusus, yaitu sebuah urf yang hanya berlaku di sebuah daerah dan tidak berlaku pada daerah lainnya. Klasifikasi urf ditinjau berdasarkan objeknya, yaitu ada urf lafzi atau ucapan, yaitu sebuah kata yang dalam masyarakat tertentu dipahami bersama dengan makna tertentu, bukan makna yang lain. Urf ini kalau berlaku umum di seluruh negeri muslim ataupun beberapa daerah saja, maka bisa dijadikan sandaran hukum. Selanjutnya, urf amali atau perbuatan, yaitu sebuah perbuatan yang sudah menjadi urf dan kebiasaan masyarakat tertentu. Ini juga bisa dijadikan sandaran hukum meskipun tidak sekuat urf lafzi. Klasifikasi urf ditinjau dari diterima atau tidaknya, yaitu urf sahih ialah urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syarak. Kedua, urf bathil ialah urf yang baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syarak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja syarat urf sebagai sumber hukum. Menurut hasil penelitian Al-Thaib Hudari Al-Syed, guru besar usul fikih di Universitas Al-Azhar Mesir, dalam karyanya Fi Al-Ijtihad Malanasafi, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah.
Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fikih tersebut sepakat menerima adat dan istiadat sebagai landasan pembentukan hukum. Meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab tersebut sebagai urf yang dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama. Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi itu selain tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat, tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misalnya ada kebiasaan yang diakui kerjasama dagang dengan cara berbagi untung atau al-mudharabah. Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum Islam. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemateri keempat akan melanjutkan materi sebelumnya. Materi saya adalah kaidah tentang urf dan kontradiksinya dengan dalil. Diterangkan oleh Syekh As-Sa'di bahwa urf itu boleh dipergunakan. Maksudnya adalah tetap ketika ada dalil syar'i yang menjelaskan suatu hukum, maka tetap dalil dipakai. Jika tidak didapati dalil beralih pada istilah urf yang berlaku. Dalil urf berlaku jika tidak ada dalil syar'i dan lughawi. Dalam kita memahami dalil hendaklah kita merujuk pada 1. Dalil syar'i dari Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Jika tidak ada, maka merujuk pada dalil lughawi atau pengertian bahasa. 3. Jika tidak ada, maka merujuk pada urf. Dalil kaidah yang menyebutkan tentang urf adalah dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Quran Surah Al-Baqarah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbianto Sabri. Saya akan melanjutkan materi yang tadi dibawakan oleh sang pemateri. Materi yang saya akan bawakan adalah kedudukan urf dalam pandangan fuqaha. Menurut mayoritas fuqaha, urf dan adat mempunyai makna yang sama. Salah seorang dari kelompok ini adalah Jurjani, B. 816 Hijriah. Penyamaran arti tersebut terlihat jelas ketika Al-Jurjani mendefinisikan istilah urf. Urf menurutnya adalah suatu yang telah konstan dalam jiwa, diakui dan diterima oleh akal, dan dia merupakan hujjah serta mudah dipahami. Demikian pula pengertian adat, yaitu sesuatu kebiasaan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia berdasarkan hukum akal dan manusia terus mengulanginya. Urf pada masa Rasulullah dan sahabat. Di saat kehadiran Rasulullah SAW sebagai pembentuk dan pembina hukum, bukanlah masa yang hampa dari praktik kebiasaan urf lokal. Kebiasaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Rasulullah SAW banyak diadopsi oleh Masani 1552, 69 sampai 71, sehingga Al-Dahlawi W 1176 Hijriah menggambarkan bahwa dalam tidak hadir dalam bentuk revolusi terhadap urf yang telah ada dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan materi yang berikutnya, yaitu aplikasi urf dalam ekonomi dan bisnis Islam kontemporer. Diketahui bahwa al-adah al-muhakkamah pada dasarnya merupakan adat kebiasaan manusia yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga oleh karenanya hukum dari adat tersebut sesuai dengan dalil syar'i yang menjadi rujukan. Perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 282 pada dasarnya bukan perintah wajib, melainkan perintah sunnah yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." Dalam tafsir Jalain disebutkan
Tujuannya adalah sebagai tanda bukti dan supaya tidak ada perselisihan di antara kedua belah pihak. Urf di perbankan Islam adalah setiap akad tabungan atau hutang piutang adalah wajib dicatat karena untuk menghindari adanya kerugian di salah satu pihak. Karena syarat Islam mengajarkan setiap transaksi yang dilakukan oleh dua pihak haruslah tidak saling merugikan atau membahayakan salah satunya. Nabi bersabda, tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh pula merugikan orang lain. Sekian. Genggaman